Ya, senyum. Ya, cantik. Kali dulu ya. Senyum, senyum ya. Pembayaran parkir menggunakan layanan kris dinilai menguntungkan juru parkir. Salah satu juru parkir di Jalan WR Supratman, Aswar Talani menyampaikan, meski baru penyesuaian, ia percaya digitalisasi parkir ini punya manfaat banyak. Ia mengurai transaksi jauh lebih aman, cukup scan barcode, pembayaran parkir sudah bisa dilakukan. Pengunjung tak perlu membayar dengan uang tunai, semua transaksi langsung masuk ke rekeningnya. Ia juga tak lagi menyimpan banyak uang tunai, resiko kehilangan pun sudah bukan hal yang perlu dikhawatirkan. Aswar menilai bayar parkir pakai kris ini membuat pengelolaan pendapatannya lebih terarah dan jelas. Aswar sendiri bekerja sehari-hari di kawasan Pasar Kampung Baru Jalan WR Supratman. Dalam sehari, rata-rata pendapatannya Rp100.000, lalu sebagian disetor ke kolektor Perumda Parkir Makassar Raya. Sebelum pembayaran parkir baik kris ini berlaku, ia bersama rekan juru parkirnya telah dibina oleh Bank Indonesia. BI memberi pelatihan dan peningkatan kapasitas agar jukir mengerti penerapan digitalisasi parkir ini. Masing-masing jukir telah dibekali tanda pengenal dan sudah dilengkapi barcode pembayaran. Untuk pengguna mobil membayar Rp5.000 dan motor Rp3.000 karena lokasi tersebut merupakan kawasan khusus. Layanan parkir by kris untuk sementara diuji coba di Jalan WR Supratman dan Jalan Subo-Opu, Kecamatan Ujung Pandang. Launchingnya dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifudin, Direktur Perumda Parkir Makassar Raya Adi Rashid Ali, pihak Bank Indonesia dan beberapa perbankan yang bermitra. Jadi digitalisasi parkir ini merupakan komitmen kita bersama untuk memperbaiki tata perparkiran yang ada di Kota Makassar, sehingga biaya-biaya parkir yang didapatkan itu benar-benar sesuai dengan apa yang terjadi. Artinya jangan baru 2 menit sudah dibayar, tapi ini semuanya pakai digitalisasi sehingga masuknya berdua, masuk ke kita dan langsung juga ke juru parkirnya. Nah itu secara, dan yang kedua ini memberikan kedisiplinan kepada para juru parkir untuk benar-benar bisa memantau tempat-tempat parkir yang digunakan, sehingga tidak ada lagi tidak ada lagi proses pencatatan secara manual, sehingga kita tahu betul berapa sih hasil dari PD parkir ini untuk sumbangannya terhadap keuangan daerah. Artinya Pak Wali bisa menekan kebocoran Pak? Pasti itu yang paling penting, kebocoran. Ada target mungkin Pak Wali untuk peningkatan setelah ini? Kita akan lihat dulu seperti apa progresnya, sehingga kita akan mereview dari tahun ke tahun supaya benar-benar kita punya standar di tahun ini untuk pertama untuk kita bisa naikkan berapa persen setiap tahun. Ya. Seperti apa Pak Dirut? Ya, target digitalisasi parkir ini pertama adalah target fungsi pelayanan, Etikanya Pak selalu penataan dan pendapatan. Bos Kalau kita tambah. ingin butuh transparansi, memang tidak gampang merubah habit kebiasaan yang sifatnya non tunai, tunai menjadi non tunai. Butuh waktu. Oleh karena itu, saya sebagai dirut PD Parkir punya target sampai dengan 2026, insya Allah 50% orang parkir lewat kris pembayaran. Jadi bertahap, tidak langsung tapi bertahap, karena ini ada habit kebiasaan yang kita harus rubah. Makanya kami hanya contoh, ada di sini, ada Sembau, ada beberapa titik saja, tapi itu bertahap. Kris ini penting ya sebagai alat bayar, dan ini menjadi produk nasional, produk bangsa Indonesia, dan kita akan galakkan, kita jalankan. Ini krisnya untuk semua bank ya bisa ya? Ya bisa. Ya selama ini kerjasamanya dengan Mandiri, dengan BTN. Sulselbar, BTN, tapi semua bank kan bisa masing alat bayar. Untuk perhitungan nanti ada satu bank. Jadi pembayaran itu ketika terbayar, jadi langsung split, masuk di jukir dan masuk di Perumda PD Parkir. Yang ditakutkan kan kalau tidak masuk di jukir, dia butuh beli beras, dia butuh beli susu anaknya. Oleh karena itu ketika di kris, uang masuk langsung di jukir, uang masuk di Perumda PD Parkir. Lebih transparan. Selama ini kan self assessment
mau-maunya. Oh, cuma saya dapat segini bos, begini bos, yang mana kita tahu. Tapi kalau by Kris tentu sudah jelas, tapi tetap masih ada celah. Pak, sharingnya itu setiap hari atau nanti akumulasi setiap bulan? Setiap hari. Kalau tiap bulan nanti dia mau makan apa? Oh. Pak, ini kan untuk mencegah kebocoran pemasukan Pak ya. Mungkin ada target dengan penggunaan kris ini. Targetnya seperti apa? Bisa naik berapa kali lipat pendapatannya atau seperti apa Pak? Kita tentu kalau mau naik kali lipat kita bisa 2 kali lipat naik. Ya. Tapi kan jangan salah, kita juga lihat ini ya, bagaimana kris ini apakah sudah dimiliki oleh semua rakyat Kota Makassar. Tidak semua juga, tapi 500.000 masyarakat Kota Makassar sudah punya kris. Pak, ini kan Masalahnya, tantangannya adalah jaringan. Ketika jaringan bermasalah ya pasti lemot. Nah itu aja. Pak, untuk di kawasan yang sudah menggunakan kris tapi misalnya masyarakatnya belum punya aplikasi. Alhamdulillah hari ini kita akan melakukan percontohan di beberapa ruas jalan yang akan memberikan bagaimana sistem pengawasan dan transparansi keuangan untuk menampung biaya parkir itu. Nah, supaya ini tidak menjadi keluhan lagi warga masyarakat. Kalau ada yang biar masuk di ATM, diparkirin, bayar parkir. Baru mampir cuma 2 menit, diparkirin dan sebagainya. Nah, inilah yang harus kita perbaiki. Sistem dan tata kelola perparkiran di Kota Makassar ini harus benar-benar menjadi proses pelayanan publik yang memberikan pelayanan maksimal, yang memberikan pelayanan tanpa ribet kepada masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.